bagaimana kabarnya? Ketemu lagi nih dengan Kak Hima. Tentunya Kak Hima selalu hadir buat nemanin kalian untuk belajar, khususnya adik-adik kelas 2 SD. Jangan bosan-bosan ya untuk menyaksikan video Kak Hima di pembelajaran tema. Nah, sebelumnya Kak Hima mau ajak adik-adik semuanya buat tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Oke? Bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat juga adik-adik untuk selalu menyaksikan video Kak Hima ya. Rajin menyaksikan video Kak Hima akan membuat kalian pintar. Oke? Nah, adik-adik, kali ini kira-kira Kak Hima mau bawain materi apa ya? Tentunya materi tema. Oke, Kak Hima hari ini akan membawakan materi tema 6, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu tentang PPKN. Dan hari ini kita akan belajar mengenai tata tertib di sekolahan. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Hima mau tanya dulu, tata tertib itu apa sih? Tata tertib adalah peraturan yang harus ditaati. Sekali lagi, tata tertib adalah peraturan yang harus ditaati. Jadi kalian di sekolahan ada tata tertibnya kan? Banyak sekali tata tertib yang ada di sekolahan yang harus dipatuhi tentunya. Kalau nggak kalian patuhin, kalian akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi. Nah, pasti banyak adik-adik yang bertanya, Kak Hima, kenapa sih harus ada tata tertib di sekolahan? Kenapa sih harus ada tata tertib di tempat wisata? Kenapa sih harus ada tata tertib di desa-desa dan lain sebagainya? Dimanapun tempatnya, Kak Hima yakin pasti ada tata tertib. Nah, tata tertib membuat hidup kita menjadi disiplin. Selain itu, hidup kita juga akan nyaman dan juga tertib. Coba bayangkan misal hidup kalian tidak ada tata tertib. Misal, membuang sampah di mana saja. Tidak ada tata tertib membuang sampah di tempat sampah. Kalian bebas mau buang sampah di mana aja. Apa yang akan terjadi? Ya, lingkungan menjadi kotor. Hidup menjadi tidak sehat, hidup menjadi kacau. Makanya di dalam kehidupan kita ada tata tertib. Dan di video kali ini Kak Hima mau bahas tentang tata tertib yang ada di sekolahan. Let's go, ikuti video pembelajaran dari Kak Hima ya. Adik-adik yang baik, coba kalian sebutkan tata tertib yang ada di sekolahanmu, ayo. Apa aja? Nih Kak Hima bantu jawab ya. Yang pertama, masuk sekolah jam 7 pagi. Nah, masuk sekolah jam 7 pagi merupakan tata tertib yang ada di sekolahan. Kalian kalau masuk harus jam 7 pagi. Tidak boleh lebih dari jam 7 pagi. Kalau masuknya lebih dari jam 7 pagi berarti terlambat. Kalau terlambat kalian pasti akan mendapatkan hukuman. Ya. Contoh tata tertib selanjutnya apa hayo di sekolahan? Memakai seragam. Ya, jadi kalau kalian sekolah itu ada tata tertibnya, yaitu memakai seragam. Kalau nggak pakai seragam boleh nggak masuk sekolah? Nggak boleh ya, dan seragamnya pun ditentukan. Hari Senin memakai merah putih, hari Selasa memakai batik, hari Rabu memakai pramuka, dan seterusnya. Kemudian contoh tata tertib yang ada di sekolah selanjutnya adalah mengikuti upacara. Nah, mengikuti upacara bendera itu harus kalian lakukan di sekolahan. Upacara bendera itu biasanya diadakan hari apa? Hari Senin ya. Jadi kalau misalnya kalian gak mau ikut upacara bendera, pasti kalian akan dipanggil oleh gurumu. Kalau kalian nggak mengikuti tata tertib, yaitu mengikuti upacara, maka kalian akan mendapatkan
sanksi ataupun hukuman. Tata tertib yang ada di sekolahan selanjutnya apa ya? Nih, harus rukun dengan teman atau tidak boleh berkelahi. Jadi dalam berteman di sekolahan kalian harus rukun ya, tidak boleh berkelahi, apalagi berkelompok mainnya. Atau kalau di tempat Kak Hima itu biasa dinamakan dengan bolo-bolonan, itu nggak boleh. Jadi di sekolahan kita punya tata tertib, yaitu harus rukun dengan teman. Tata tertib yang selanjutnya adalah sopan dengan guru. Nah, sopan dengan guru merupakan salah satu tata tertib yang ada di sekolahan. Ketika kalian bertemu guru itu harus menyapa dan menundukkan kepala. Itulah sikap yang sopan ketika kita bertemu dengan guru. Misal menegur sapa dengan guru seperti ini. Bu, Pak, atau selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Itu adalah sikap yang sopan ketika kalian bertemu dengan guru. Memang banyak sekali tata tertib yang ada di sekolah. Dan semua tata tertib yang ada di sekolah itu harus kalian taati. Supaya apa? Supaya hidup kalian menjadi disiplin. Dan kalian juga belajar memiliki jiwa yang bertanggung jawab. Lalu apa akibatnya kalau tidak ada tata tertib? Hidup akan menjadi kacau. Sekolahan akan menjadi berantakan. Ya, misalnya di sekolahan ada tata tertib tidak boleh mencoret-coret meja. Nah, itu artinya kalian tidak boleh mencoret meja supaya mejanya tetap bersih. Coba kalau tidak ada tata tertib untuk tidak mencoret meja. Jadi kalian bebas mau nyoret-nyoret meja. Apa yang akan terjadi? Sekolahan menjadi kotor, menjadi berantakan, sekolah akan menjadi kacau. Nah, itulah akibatnya jika tidak ada tata tertib. Dan perlu adik-adik ketahui, di setiap ruangan yang ada di sekolahan itu punya tata tertib loh. Misal di kelas, ruangan kelas memiliki tata tertib. Banyak sekali tata tertib yang ada di kelas. Coba sekarang adik-adik bayangkan kelas kalian. Nah, kira-kira tata tertib di kelasmu apa ya? Tidak boleh rame, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh menyimpan sampah di laci, tidak boleh berantem, tidak boleh meminjam barang tanpa izin, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh tata tertib yang ada di kelas. Kemudian kita berpindah ruangan. Misal di ruangan kantor. Nah, di kantor gurumu juga ada tata tertib. Contohnya harus mengetuk pintu sebelum masuk kantor. Harus mengucap salam sebelum masuk kantor. Harus melepas sepatu ketika masuk kantor. Tidak boleh teriak-teriak ketika berada di kantor, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kalian di perpustakaan. Di perpustakaan juga ada tata tertibnya loh. Nah, kalau di sekolahan adik-adik ada perpustakaannya enggak? Ada ya. Jadi perpustakaan itu apa sih? Perpustakaan sekolah itu adalah ruangan untuk menyimpan buku-buku dan juga fasilitas bagi siswa-siswi untuk belajar di perpustakaan itu. Jadi kan perpustakaan itu banyak sekali buku-buku. Nah, kalian nih bisa sekali untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan untuk menambah pengetahuan kalian. Tidak hanya buku-buku pelajaran kok yang ada di perpustakaan. Jadi adik-adik nggak perlu takut bosan kalau misal kalian berkunjung ke perpustakaan. Misal nih, Kak Hima aku tuh males pergi ke perpustakaan karena kan isinya pasti buku-buku pelajaran. Aku bosen. Jangan ya, karena banyak sekali macam-macam buku yang ada di perpustakaan. Ada buku cerita, buku dongeng,
Kemudian terdapat buku-buku karikatur, gambar-gambar, dan sebagainya. Jadi adik-adik yang tidak pernah ke perpustakaan, jangan takut bosan untuk berada di perpustakaan ya, karena macam-macam buku yang ada di perpustakaan itu banyak sekali dan seru-seru loh. Nah, siapa nih adik-adik yang hobi pergi ke perpustakaan? Angkat tangan. Kalau Kak Hima nih, waktu dulu SD, senang sekali pergi ke perpustakaan. Waktu istirahat, Kak Hima itu suka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku cerita, membaca buku-buku pengetahuan, dan sebagainya ya. Dan itu Kak Hima rasa seru loh. Nah, sekarang Kak Hima mau kasih tahu adik-adik tentang tata tertib yang ada di perpustakaan. Tata tertib yang ada di perpustakaan yang pertama adalah meminta izin ketika meminjam buku. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan itu bukan hanya untuk pajangan loh. Boleh kalian pinjam dengan syarat atau dengan aturan kalian harus meminta izin pada petugas perpustakaan untuk meminjam buku. Boleh dibawa ke kelas, bahkan boleh dibawa pulang. Jadi kalian kalau mau minjem buku di perpustakaan izin dulu ya. Jangan terus mengambil terus dibawa pergi. Itu namanya mencuri. Mencuri itu adalah sifat yang tercela. Yang kedua adalah mengembalikan buku di rak buku. Ya, jadi ketika misal nih kalian memilih-milih buku di perpustakaan. Aku mau ambil majalah Bobo, misal. Ambil tuh, terus kalian baca. Nah, setelah baca ada bel berbunyi tanda masuk. Tet tet tet. Udah masuk nih ya. Nah, majalah ataupun buku yang sudah kalian baca itu harus dikembalikan lagi pada raknya. Tidak boleh terus dibuang di lantai, tidak boleh ya. Kalian harus mengembalikan buku pada raknya. Mengembalikan buku pada tempatnya atau pada raknya merupakan tata tertib yang ada di perpustakaan. Tata tertib yang ada di perpustakaan selanjutnya adalah mengembalikan buku tepat waktu. Ya, sekali lagi, mengembalikan buku tepat waktu. Jadi biasanya ketika kita meminjam buku itu ada waktu 3 hari. Selama 3 hari buku boleh kalian bawa ke rumah ataupun kalian pinjam. Setelah 3 hari buku wajib dikembalikan lagi di perpustakaan. Tidak boleh mengulur waktu. Misalnya kamu pinjamnya kan cuma 3 hari. 6 hari masih kamu bawa terus gak dikembalikan itu gak boleh ya. Seumpama kalian mau membawa buku lebih lama lagi, kalian harus meminta izin kepada petugas perpustakaan. Pak, saya mau pinjam buku ini lebih lama ya. Agar petugas perpustakaan tidak kebingungan mencari buku yang kamu pinjam. Oke adik-adik? Tata tertib yang ada di perpustakaan selanjutnya adalah dilarang membuat kegaduhan. Memang ini adalah tata tertib yang sangat penting di perpustakaan. Jadi ketika kalian berada di perpustakaan tidak boleh gaduh, tidak boleh berbicara yang keras, tidak boleh rame-rame, tidak boleh berlari-lari ya. Pokoknya segala sesuatu yang kalian lakukan dan itu membuat gaduh itu tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Karena perpustakaan itu harus hening supaya orang-orang yang berada di perpustakaan konsentrasi untuk membaca buku. Tata tertib yang ada di perpustakaan selanjutnya adalah tidak boleh merusak buku. Jadi buku yang kalian pinjam dari perpustakaan itu harus dirawat dengan baik dan benar. Ya, ditaruh tas yang baik, ditaruh tempat meja belajar yang baik ya. Tidak boleh kamu tidurin, nanti kena iler. Jadi basah deh bukunya. Apalagi kalian coret-coret ataupun kalian sobek-sobek. Itu tidak boleh ya. Jadi adik-adik, itulah beberapa peraturan yang ada di perpustakaan yang harus kamu taati. Jika kalian melanggar, pasti kalian akan mendapatkan hukuman, ya kan?
Nah, adik-adik, setelah kalian tadi belajar tentang tata tertib yang ada di sekolahan, kemudian ketika ada di perpustakaan, sekarang Kak Hima mau tanya sama adik-adik. Adik-adik, waktu di kelas memperhatikan pelajaran tidak? Apakah ada yang suka rame sendiri? Apakah ada yang suka melamun? Apakah ada yang suka tidur? Ya, Kak Hima yakin semua adik-adik yang menonton video Kak Hima kali ini semuanya anak baik ya. Adik-adik, berikut ini ada tabel yang harus kalian catat di buku tulis. Setelah itu, kalian berikan tanda centang apa saja yang kamu lakukan saat di sekolahan. 1. Sering terlambat berangkat ke sekolahan. Apakah kalian lakukan, ya atau tidak? 2. Suka bolos sekolah. Kalian lakukan atau tidak? 3. Memperhatikan guru ketika mengajar. Kalian lakukan atau tidak? Jika kalian lakukan, beri tanda checklist ya. 4. Mengerjakan tugas dari guru. Kalian kerjakan atau tidak tugasnya? 5. Berbicara sendiri ketika guru menerangkan. Kalian lakukan atau tidak? Jika kalian lakukan, beri tanda checklist ya. Terima kasih adik-adik. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian menjadi anak yang pintar.